Waka Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya anak-anak UA dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bahagia. Oh iya, hari ini UA akan membawakan cerita yang di-request Kak Caca. Baiklah, langsung saja. Dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sebuah desa yang asri dan damai, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah cantik rupawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi, bawang putih hidup bersama ibu tiri dan saudari tirinya, si bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara, bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, dan juga iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang terlalu memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkan olehnya. Sementara itu, bawang putih yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, semuanya hanya ia yang melakukannya seorang diri. Bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan meminta bawang putih untuk melakukannya. Bawang putih tak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang dia alami. Ia selalu melayani ibu tiri dan saudari perempuannya dengan hati yang gembira. Suatu hari, bawang putih mencuci baju ibu tiri dan baju bawang merah di sungai. Bawang putih tak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Dan ketika ia telah menyadarinya, ia pun akhirnya merasa sedih. Berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia mungkin akan disalahkan, dihukum, dan lebih parahnya mungkin diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tetapi, semua orang tak melihat di mana kain itu. Akhirnya, setelah lama berjalan, bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya pada perempuan itu, apakah ia melihat kain milik ibunya. Perempuan tua itu tahu di mana kain itu, tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke bawang putih. Syaratnya, ia harus ikut bekerja membantu perempuan itu. Karena sebelumnya bawang putih terbiasa bekerja keras, akhirnya ia bersedia membantu perempuan tua itu. Ketika hari sudah sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal pada perempuan tua itu. Kemudian perempuan tua itu juga menyerahkan kain milik ibunya kepada bawang putih. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu akhirnya menawarkan hadiah labu. Ada dua buah labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang berukuran kecil. Setelah itu, bawang putih kembali ke rumahnya.
Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat pulang ke rumah. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat pulang dan hanya membawa satu buah labu berukuran kecil. Jadi, ibunya membanting labu itu ke tanah dan akhirnya labu itu pun pecah. Tapi aneh, ternyata dalam labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan menjadi sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah marah-marah pada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tak mengambil labu yang berukuran lebih besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang besar diambil, pasti mereka akan mendapatkan lebih banyak perhiasan. Kemudian di keesokan harinya, untuk memenuhi rasa penasaran dan juga keserakahan mereka, sang ibu tiri menyuruh bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang yang ada di pinggir sungai, dan akhirnya sampai ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan sangat tidak sopan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberikannya labu yang berukuran lebih besar. Perempuan tua itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk dibawa pulang. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan perempuan tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang akan ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu, labunya dibanting dan dihancurkan ke atas tanah. Ternyata isinya bukanlah perhiasan, melainkan berbagai hewan berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu yang pecah itu. Mereka ketakutan dan panik berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya, mereka menyingkirkan pecahan labu itu dan hewan-hewan berbisa di dalamnya. Hingga kemudian setelah kejadian tersebut, bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta kepada bawang putih agar memaafkan mereka. Karena kebaikan hati bawang putih, dengan rela ia memaafkan ibu tirinya dan juga bawang merah. Hingga pada akhirnya mereka hidup harmonis dan damai. Selesai. Nah, anak-anak UA, pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng bawang merah dan bawang putih ini adalah jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukai kamu. Selain itu, ingat, sifat yang serakah tidak akan membuatmu bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Sekian dongeng kali ini. Bagi anak-anak UA yang mau request dongeng selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Ingat, jangan lupa juga share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak anak-anak UA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.